Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 23 yang berbunyi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah perlu adanya pembaharuan roh dan pikiran umatnya. Suatu pembaharuan juga ada di dalam benak maupun pikiran dari Rasul Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat maupun umat Kristen yang ada di Efesus. Tetapi pembaruan yang ia maksudkan lebih dari sekedar perubahan secara fisik. Walaupun hal iman, hal percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadikan kita sebagai ciptaan baru, masih ada hal-hal yang perlu dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya waktu bagi kita oleh karya pekerjaan Roh Kudus sebelum kita dapat mencapai di mana kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Rohul Kudus hadir membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk mencerminkan Tuhan Yesus lewat perkataan dan perbuatan kita. Dia pasti menolong kita untuk mampu mengganti dusta dengan perkataan yang benar. Dia membimbing kita untuk menjauhi dosa yang timbul dari kemarahan. Dia juga mengarahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik untuk membangun bagi diri orang lain. Perbuatan-perbuatan yang dikendalikan oleh pertolongan Roh Kudus ini merupakan bagian dari pembaruan batin yang diwujud nyatakan dalam bentuk kebaikan hati, belas kasihan, dan pengampunan. Sesungguhnya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita umatnya ini adalah untuk memampukan kita sehingga kita dapat mencontoh, meneladani Tuhan Yesus Kristus sendiri, guna langsung mencerminkan hati Bapa di surga di dalam hidup kita setiap harinya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Kau Allah yang maha baik bagi kami. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya adanya pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus yang menjadikan kami dapat berbuah dalam buah-buah pekerjaan yang dikerjakan Roh Kudus itu sendiri. Pasti kami sangat perlu adanya pembaharuan pada diri kami di dalam roh atau hati dan pikiran serta perbuatan kami umat-Mu ini ya Bapa. Tolong kami Bapa, supaya pembaharuan oleh roh dan pikiran kami, dan kami boleh mengenakan manusia baru, yaitu orang yang selalu takut akan Tuhan, meninggalkan manusia lama yang sifatnya dosa, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan itu, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan indahnya ketika telah diciptakan menurut kehendak Allah Bapa sendiri di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sambut apalah doa kami yang kami tahu kurang sempurna ini Bapa. Kami percaya Tuhan senantiasa mau untuk mendengarkan, untuk melengkapi,
menyempurnakan seluruh doa-doa kami. Apalagi ketika kami memang sungguh-sungguh berharap bahwa di saat ini kami ada menanggung beban akibat kuasa sakit penyakit sedang mengganggu kami. Kami menderita oleh karena memang tindakan-tindakan kuasa jahat yang seringkali memanfaatkan ketika tubuh kami kurang sehat atau tubuh kami sedang mengalami gangguan sakit penyakit berat maupun ringan. Sesungguhnya kami akan dapat dimenangkan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan mengusir segala campur tangan untuk menggunakan kuasa sakit penyakit itu untuk mengajak kami melawan diko Allah Bapa di surga. Takut akan Tuhan adalah sungguh-sungguh yang harus kami kerjakan, karena takut akan Tuhan itu tidak menjauh daripadamu, tetapi justru senantiasa mendekat kepadamu Bapa. Tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mengkhotbahkan atau menyampaikan firman itu, justru kami sendirilah yang harus melakukan dan melaksanakan dengan kekuatan dari pertolongan Roh Kudus, sehingga dapat menjadi berkat, bukan saja bagi diri kami sendiri, keluarga kami, persekutuan kami sebagai jemaat dalam institusi gereja manapun kami berada. Sungguh-sungguh harus kami salurkan, terutama kepada mereka yang belum pernah mendengar, bagi mereka yang belum mendengar, tetapi juga sekaligus mereka yang belum pernah menerima akan pemberitaan Injil keselamatan, pemberitaan tentang bahwa manusia dijamini untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Inilah harapan dan doa kami kepadamu, sepenuhnya kami bersembah sujud memohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.